Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua doa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan majlis ini semuanya diberi oleh Allah SWT semua hajatnya yang hadir. Dan mudah-mudahan insyaAllah bukan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan tahun yang akan datang insyaAllah bisa menghadiri kembali fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Tadi gawafi yang dibaca ada yang perlu saya terjemahkan. Aral insana fi dunyahu ali wa munhattin an idrakil ma'ali wa lam yusaf bi awsafir rijali yubadzir ma asaba wa la yubali asuhtan kana dhalika am halala. Aku melihat manusia sekarang ini dalam urusan dunianya kok semakin meningkat, semakin maju, semakin mutakhir. Tapi dalam urusan nilai derajatnya di sisi Allah semakin menurun. Ibadahnya semakin berantakan, hatinya semakin tidak baik, semangat ibadahnya semakin merosot. Walam yusaf bi awsafir rijali, dan dia tidak bersifatkan sifat orang-orang yang hebat, tidak bersifat seperti orang-orang yang kita ziarahi sekarang, yang mereka ahli Quran, ahli qiyamul lail, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapatkan dihambur-hamburkan tanpa peduli. Yang penting puas, yang penting dia tadi itu bisa melampiaskan dari halal atau dari haram, nggak peduli. Inilah yang terjadi. Mungkin kita koreksi diri kita masing-masing ya. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kalaupun kita dapat rezeki, nggak kita teliti halal atau haram ini. Dan itu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau sudah dapat, ternyata yang dipikir bagaimana bisa bagus, kendaraannya lebih bagus. Bukan amal loh ya, bukan untuk amal soleh, tapi untuk urusan dunia saja yang dipikir, bukan untuk amal soleh. Hiyal ukhra ala dunya fakharha wa nafsuka billadhi yarda famurha wa kullul khair fa'mal wa la tushirha wa la taqtarra bidunya wa darha fala taswa lakad dunya khilala. Seharusnya kamu tadi itu membanggakan akhirat atas dunia kamu. Kamu harus membanggakan akhirat kamu, surga, sama Nabi di sana, sama ahlul bait di sana, sama aulia ada di sana, sama salihin ada di sana. Karena itu dirinya kamu ini perintah setiap saatnya untuk meraih ridha Allah. Jangan kepuasan nafsu kamu, raih ridha Allah. Manfaatkan saat kamu, manfaatkan harta kamu, manfaatkan umur kamu, manfaatkan keluarga kamu, manfaatkan waktu kamu, semuanya untuk supaya mendapat ridha Allah. Semua kebaikan amalkan, jangan diisyarati aja, jangan rencana aja, jangan nyuruh aja orang suruh berbuat tapi kamu nggak berbuat. Karena itu la taqtar bid dunya wa darha. Jangan tertipu dengan urusan dunia. Udahlah, mulai kurangi. Ayolah kita berpikir, kalau dikubur apa yang kita bawa? Kalau Israel saat ini datang, apa yang kita bawa? Keluarga kita sudah kita persiapkan untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ketahuilah, dunia ini tidak senilai dengan satu tusuk gigi kita nanti di akhirat. Satu tusuk gigi kita nggak senilai itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerudung di dunia, di surga itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kerudungnya perempuan di surga lebih mahal daripada dunia seisinya. Gak bisa dibanding, saudara.
akhi ma dumta fid dunya bisali wala yabqa al-fata fiha bihali fa fi'lul khair min ahsani fi'ali atabkhal ya fata syarahan bimali yakunu 'alaika ba'da ghadin wabala. Saudaraku, kamu yang masih merasa terhibur di atas dunia, yang merasa senang di atas dunia, yang merasa masih asyik di atas dunia, ketahuilah, tidak ada yang kekal seorang pun di atas dunia, siapapun dia. Anda dan saya dan semuanya calon mayit semuanya. Yang merasa masih senang di atas dunia, Anda ini sebentar lagi mayit. Karena itu fi'lul khair, karena itu perbuatan baik itu adalah paling bagus-bagusnya yang harus kita laksanakan. Mari kita tanya sama diri kita, apakah kamu akan menjadi orang yang bakhil, kikir karena eman dengan hartanya kamu, sayang dengan hartanya kamu, padahal esok hari kalau kamu mati sia-sia itu semuanya, nggak ada yang jadi miliknya kamu. Kalau kamu mati tidak ada yang jadi miliknya kamu. Apakah kamu akan kikir terhadap harta kamu, kamu sayang untuk mengeluarkannya, padahal esok hari kalau kamu mati tidak ada yang jadi milik kamu, milik orang lain semuanya. Rumah kamu milik orang lain, pakaian yang melekat di badan kamu akan menjadi milik orang lain. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsihi. Orang yang kikir itu sebenarnya bakhil sama dirinya sendiri. Nanti dia melarat di kuburannya, nanti dia susah di kuburannya. Karena itu gunakan harta itu untuk jadi amal soleh biar berharga. Tahu tak, orang itu kalau sudah dikubur, apa yang diminta? Kalau sudah dikubur, udah dilihat atasnya tanah, bawahnya tanah, mukanya tanah, belakangnya tanah, apa yang diminta? Ternyata rumahnya orang lain yang menikmati, ternyata kendaraannya orang lain yang menikmati, dan dia ditinggal. Dia minta apa? Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan lagi hidup. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku jadikan amal soleh daripada hartaku yang aku tinggalkan itu. Kalla, nggak bisa. Inha kalimatun huwa qailuha. Yaitulah kalimat orang yang menyesal kalau udah dikubur pasti gitu, minta hidup lagi, nggak bisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Udah ketetapan Allah, kalau sudah mati adalah masuk alam barzakh sampai hari kebangkitan, dihisab oleh Allah. Qad istawlatka fid dunya humumun wa gharraka fi makasibiha rugumu yakunu 'alaika fil ukhra kulumu fala kana alladhi 'uqbahu syu'mu wala kana al-bakhilu ladaihi mala. Udah menguasai kamu ya, pikiran kamu, semangat kamu udah dikuasai urusan dunia. Bangun tidur langsung program dunia, nggak bisa tidur karena mikiri dunia. Kalau perlu mimpi urusan dunia. Nggak ada mimpi Rasul, nggak ada mimpi aulia, nggak ada dalam hatinya. Sebabnya itu semuanya dunia semuanya. Udah benar-benar udah menguasai kamu ya dunia ini, dan benar-benar telah menipu kamu untuk mencari ketenaran, untuk mencari karir. Ada yang ingin jadi orang nomor satu, ada yang ingin jadi orang yang paling terkenal, ada orang yang ingin jadi paling populer. Hanya itu usahanya, hanya itu usahanya. Padahal itu semuanya nanti di akhirat akan jadi susah payahnya dia. Orang yang urusan gini ini susah nanti, dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala kana alladhi 'uqbahu syu'mu, tidak ada gunanya
kalau memang akhirnya menjadi kesialan nanti di akhirat, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kepada orang yang kikir, hartanya nggak ada gunanya. Kenapa? Mau bawa dolar, mau bawa rial, mau bawa rupiah, mau bawa sertifikat ente kalau ada di akhirat. Lah, bawa amal. Itu yang akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilal khairati hafhith kulla sayri. Fabil ihsani tukfa kulla dhairi. Wa an tuqdim 'ala al-ukhra bimairi. Tanagga minal umuri fi'ala khairi wa afdalaha wa asyrafaha khisala. Karena itu dalam perbuatan kebaikan, ayolah ajak diri kamu untuk bisa melakukan. Ajak diri kamu. Perbuatan kebaikan dengan perbuatan kebaikan, insya Allah kamu akan selamat daripada malapetaka dan bahaya. Di dunia kamu dilindungi oleh Allah dengan kebaikan kamu. Di kubur nanti kamu dilindungi oleh Allah dengan kebaikan kamu. Di akhirat kamu dilindungi oleh Allah dengan kebaikan kamu. Dari neraka Allah kamu dilindungi dengan kebaikan kamu. Dengan kebaikan kamu akan disampaikan ke surga Allah. Dan masuklah kamu ke alam akhirat kamu. Nah, sebentar lagi setelah alam dunia ini udah masuk alam akhirat, saudara. Masuklah kamu ke alam akhirat kamu dengan membawa bekal yang banyak. Zat, wa tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Bawa bekal yang banyak, bawa. Jangan sampai enggak. Itu yang manfaat. Tanagga minal umur. Karena itu ayo pilih-pilih. Yang selektif, pilih-pilih. Mana ya yang manfaat daripada perkara-perkara ini? Mana yang akan menjadi kebaikanku nanti ya di masa depanku ya? Cari yang paling mulia, cari yang paling afdol perkara-perkara itu semuanya. Masya Allah. Ini yang kita baca. Ala ya sahi la tusaf bisatin. Saudaraku, jangan sampai kamu itu disifati orang yang dolim, orang yang penjilat, orang yang kejem, orang yang sadis. Jangan. Wala tudhi wa tumsi da syatatin. Jangan kamu itu pagi hari sore hari menjadi orang yang sadis, orang yang perbuatannya nggak benar, musyaddid, dahulu, orang yang keterlaluan. Wa mahid lil liqa anfas bisatin. Persiapkan untuk bertemu Allah dengan bentangan bisat, dengan bentangan permadani yang terbaik, maksudnya dengan bekal yang paling baik. Apa yang harus kita laksanakan, saudara? Apa yang harus kita laksanakan hidup di dunia ini? Wa kun basyan kariman dam bisatin wa fi man yartadika jamilu ra'i. Jadilah orang yang sering senyum kepada orang Islam. Jadilah orang tadi itu yang dermawan kepada orang Islam. Jadilah orang itu yang loman membantu kepada orang Islam. Jadilah orang kepada orang yang berharap bantuan kamu jamilu ra'i, enak dipandang. Yang memandang itu senang begitu. Jangan kita ini menjadi orang yang congkak, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu tadi itu memalingkan wajah karena meremehkan orang begitu. Jangan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu itu jalannya seakan-akan menjadi penguasa alam semuanya. Lah. Karena itu jangan jadi orang sadis, menjadi semuanya dianggap musuh. Bawa senjata yang dicari bukan orang kafir, orang Islam. Yang dibunuh orang Islam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang dibom orang yang lagi sholat di masjid kadang-kadang. La ilaha illallah. Jangan demikian jadi orang Islam. Jadi orang Islam itu jangan sifatnya itu kejem. Sifatnya itu murah senyum. Kepada saudaranya loman. Kepada orang yang berharap enak dipandang. Akhi min kulli aibin kun naqiyan.
wa an maulaka kun wajilan hayyan walil akhyari wal ulama najiyan wasulan ghaira muhtashimin zakiyya hamida sa'yi fi injazi wahi. Saudaraku, jadilah kamu orang yang bersih dari aib zahir maupun aib batin. Jadi bersih hati, jangan ada hasud, jangan ada sombong, jangan ada kebencian terhadap Tuhan. Kamu selalu takut, selalu malu. Nggak malu kita dikasih nikmat begitu banyak, nggak pernah syukur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu min 'abdihi idza akala aklatan hamidahu wa idza syariba syarbatan hamidahu. Allah itu senang kalau ngelihat hambanya itu setiap makan satu makanan ingat Tuhannya, alhamdulillah. Setiap minum satu minumnya ingat Tuhannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat kepada pemberinya. Ini enggak, lupa dengan Tuhannya, seakan-akan ini hasil karyaku, ini hasil usahaku. Walil akhyar wal ulama najiyah. Jadilah kamu tadi itu terhadap orang-orang yang baik, terhadap ulama, orang yang sering kumpul, sering datang kepada mereka, duduk bersama mereka, menyambung hubungan kepada mereka, dan menjadi orang yang usahanya bagus, saudara. Kenapa? Tepat semuanya. Sholatnya tepat, puasanya tepat, bukan puasa-puasaan, bukan sholat-sholatan. Ibadahnya tepat, sedekahnya tepat, semuanya tepat. Kalau nggak tepat percuma. Kita naruh duit, saudara, nggak ngeluarkan duit sama sekali, tapi naruh duit ada di sampah, sama salahnya. Kita taruh duit ada di pada tempatnya, itu yang benar. Karena itu segala sesuatu harus tepat. Wujud bil mali wala takhsha in idama, yakun dukhran wala tasma' malama, wa kun adghafatan bainan nadama, mu'inan lil aramili wal yatama, aminal jaybi an gurbin wa na'i. Jadilah orang yang dermawan dengan harta kamu, jangan takut habis. Nih, rezeki ini Allah berikan seperti air. Kalau air tadi itu dibiarkan keluar begitu dari sumbernya, itu jadi seperti umbulan. Itu jadi mengalir kemana-mana, masuk ke sawah, sawahnya orang akhirnya subur semuanya, masuk ke rumah jadi air minum, masuk ke pondok-pondok, masuk ke masjid-masjid, manfaat semuanya. Tapi kalau keluar dibatasi jadi seperti sumur, nggak amber. Diambil 2 timba, keluar lagi sumbernya cuma 2 timba. Diambil 3 timba, keluar lagi sumbernya cuma 3 timba. Terbatas tentunya. Jadi seperti sumur. Jangan-jangan nanti kalau sudah musim kemarau kering sumurnya. Karena itu, jadikan rezeki yang dari Allah ini seperti sumber. Kita buka begitu biar masuk kepada yang lainnya, bisa menikmati yang lainnya tadi itu. Sehingga tidak pernah kering itu semuanya. Musim panas pun tetap mengeluarkan sumber besar. Yakun dukhran wala tasma' malama. Tahukah kamu, kedermawanan kamu itu akan menjadi simpanan kamu, enggak sia-sia. Oh, jangan kamu tadi itu peduli dengan orang kritik. Bahlul itu. Enggak dihitung itu. Kenapa enggak dibuat untuk kerja ini? Kenapa enggak dibuat untuk beli itu dan beli ini? Wala tasma' malama. Jangan didengarkan orang mengkritik. Wa kun atqa fata bainan nadama. Jadilah orang yang paling takwa. Semuanya buat takwa. Waktu kamu buat takwa, harta kamu buat takwa, kesehatan kamu buat takwa, keluarga kamu buat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu berkumpul dengan orang-orang yang nyesel nanti di akhirat. Seandainya ya, umur saya, seandainya ya, waktu saya, seandainya ya, kesehatan saya, seandainya, nggak ada seandainya, udah di akhirat. Karena pasti menyesal nantinya.
mu'inan lil aramil. Karena itu ayo jadi orang yang siap membantu para janda. Jadi orang yang siap membantu anak-anak yatim. Jadilah kamu itu aminul jaib. Jadilah kamu tadi itu bendahara keuangan. Dari Allah dipercaya untuk jadi bendahara. Nah, kamu atur. Ini untuk anak yatim, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadilah kamu itu jadi aminul jaib. Baik kerabat kamu maupun orang yang jauh daripada kamu. Nasihat semuanya terjadi. Mudah-mudahan insyaallah ini bisa menembus hati kita semuanya ya. Dan doa-doa kita mudah-mudahan diterima. Ya. Saya ingin mengartikan satu doa ini. Fasurra arwahum Allahumma kama sarartuhum bina fil hayat fasurrahum bina ba'dal. Ini ayah ibu kita yang meninggal dunia, yang punya orang tua yang meninggal dunia ya, mereka itu berharap melihat anaknya jadi anak yang soleh ya. Nah, itu kita mohon ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami setelah wafatnya mereka, ya Allah, sebagaimana Engkau membahagiakan orang tua kami dalam masa hidup kami, bahagiakan mereka setelah wafat mereka ya Allah dengan kami. Hati ya, orang tua kamu tahu bagaimana kamu meneguk khamr, bagaimana kamu mengkonsumsi pil, bagaimana kamu melepas aurat mau berzina, bagaimana kamu tadi itu melakukan perbuatan maksiat. Hati-hati, kasihan. Datuk-datuk kamu tahu, salaf-salafnya kamu tahu, Nabi kamu tahu, Rasulullah tahu perbuatan kamu. Jangan dianggap nggak tahu. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silakan kamu berbuat, tapi Allah Maha tahu perbuatan kamu. Rasulullah juga tahu apa yang kamu lakukan. Salaf-salafnya kamu orang beriman tahu perbuatan kamu. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma wala tuballighum min akhbarina ma yasuhum. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau sampaikan kepada orang tua kami yang meninggal dunia daripada kabar-kabar kami yang membuat mereka nyesel, yang membuat mereka susah. Pasti susah kalau kelihatan kita model demikian ini. Wala tuhammilhum min auzarina ma yanuhum. Ya Allah, jangan Engkau bebani orang tua kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau bebani mereka. Wala tukhzim bina fi asril amwat bima nuhditu minal mukhziyat wa na'ti minal munkarat. Jangan Engkau jadikan cemar nama orang tua kami ada di antara golongan mayit-mayit yang ada di kuburannya karena perbuatan kami, kemungkaran kami ya Allah. Wa surra arwahum bi amalina fi multaqal arwah. Idza surra ahlus shalah bi abna'is shalah. Buat bahagia ruh orang tua kami ya Allah karena amal-amal kami yang bagus jika mereka saling bertemu di alam arwah. Tahukah Anda, ini mayit-mayit ini. Ya Allah. Kalau ada orang mati, mereka itu dikatakan wastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka itu tanya kabar. Gimana anak kami? Gimana keluarga kami? Gimana si fulan? Gimana si fulan? Mereka itu tanya loh ya. Jangan nanti ada orang meninggal kita hantarkan, kita masih belum bertobat. Ketemu sama orang tua kita yang meninggal dunia, gimana si fulan anak kami? Anak kamu syaribul khamr. Anak kamu tarikus sholah. Anak kamu tarikus som. Anak kamu melakukan itu, melakukan ini. Hati-hati. Jangan sampai demikian. Mereka akan tanya. Dan mereka akan kecewa dan malu di antara arwah yang lainnya. Membawa kabar bagaimana anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Anaknya dia tidak menjadi soleh. Akan terbongkar itu semuanya saudara. Berarti kita sudah ngecewakan datuk-datuknya kita di dunia sebelum di akhirat. Ini yang kita khawatirkan. Ternyata Fakih Mugaddam marah dengan kita. Ternyata Habib Abdurrahman As-Segaf marah dengan kita. Ternyata Al-Idrus marah dengan kita. Ternyata Syekh Abu Bakar bin Salim marah dengan kita. Ternyata datuk-datuknya kita marah dengan kita. Kenapa? Karena akhlaknya kita nggak benar. Mereka tahu sebabnya dikasih laporan. Mereka akan tanya. Karena itu hati-hati ya.
Karena itu ayo saatnya kita ini bertobat ada di sini. Mohon kepada Allah untuk supaya kuat sisa umur kita, jangan sampai maksiat lagi kepada Allah. Mohon supaya sisa umur kita kepada Allah saat ini saatnya ijabah. Mohon kepada Allah mulai saat ini tidak mengulangi lagi perbuatan salah kita. Semua umur kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya yang kumpul di saat ini beruntung dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan tercatat menjadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya Rabb, beri kesempatan kami untuk bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang fi khair wa afiyah. Ya Rabb, hilangkan dari kami segala cobaan, hilangkan dari kami segala penyakit, hilangkan daripada kami segala kesulitan. Ya Allah, bubarkan kami dalam majlis ini dengan Engkau bersihkan hati kami, Engkau perbaiki zahir kami. Bubarkan kami dari majlis ini ya Allah, Engkau sampaikan semua hajat kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, anak-anak kami jadikan anak-anak yang saleh. Kami mohon kepadamu ya Allah, anak-anak kami menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Kami mohon kepadamu ya Allah, orang tua kami kuburan mereka jadikan kuburan surga. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa orang-orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa dibanggakan di dunia sampai di akhirat oleh orang tua kami. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama di dalam acara ini. Pertama, pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mana bupatinya juga menyumbangkan dana kepada kita. Terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Madya Pasuruan, kepada Polres Pasuruan Kota, kepada Dishub Kota Pasuruan, kepada Satpol PP Kota Pasuruan, kepada Kodim 0819 Pasuruan, kepada Banser Kota dan Kabupaten Pasuruan, kepada relawan PMI Pasuruan, segenap panitia pelaksana Khatmul Quran pusat dan daerah, semua pihak yang mendukung acara Khatmul Quran, kepada takmir Masjid Jami' Al-Anwar, semuanya, kepada tetangga-tetangga kita, PKL-PKL yang mau diatur juga terima kasih semuanya, kepada yang membantu acara ini, semoga semuanya mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan berkat Al-Quran insyaallah akan dipanjangkan umur oleh Allah fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nanti setelah tahlil bil ikhtisar kita ke muka, kita baca doa bersama, enggak usah berebut ya. Bisa berdiri di tempat masing-masing menghadap ke kiblat. Kita akan baca beberapa. Pertama, layalil qadri udi fis suudi wa sallallahu ala miskil khitami. Kita mohon kepada Allah layalil qadri gitu ya. Layalil qadri, wahai malam-malam Lailatul Qadar, udi fis suudi, kembali lagi ya Allah kepada kami. Jangan terakhir ini, kembali lagi insyaallah tahun yang akan datang dalam keberuntungan, bukan dalam lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala miskil khitami, dan semoga salawat Allah diberikan kepada nabi penutup yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layalil qadri udi fi suudi wa sallallahu ala miskil, itu dicatat nanti, itu kita baca nanti semuanya ya. Kemudian doa muwadda ya Ramadan, udah alaina bil ghufran ya. Jadi kita baca itu. Kemudian alayallahu bin nadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat untuk mengobati semua hati-hati kami daripada penyakit-penyakit hati, sehingga sehat insyaallah ya, hati kita sehat insyaallah ya Rabb. Kita baca nanti doa Habib Abdul Qadir bin Ahmad setelah munajat.